Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan membahas mengenai pengelolaan Danau Tempe. Yuk simak penjelasan berikut. Danau Tempe merupakan danau tektonik yang berlokasi di bagian barat Kabupaten Wajo, tepatnya di Kecamatan Tempe, Sulawesi Selatan. Danau Tempe merupakan danau banjiran yang dapat berubah bentang alamnya menurut musim. Luas Danau Tempe berkisar 13.000 hektar dengan kedalaman maksimum 5,5 meter. Sedangkan pada musim penghujan, luasnya bisa lebih dari 30.000 hektar dan pada musim kemarau, luas genangannya hanya mencapai 1.000 hektar dengan kedalaman maksimum 1 meter. Danau Tempe memperoleh pasokan air utama dari Sungai Bila dan Sungai Walane, serta 28 anak sungai lainnya. Curah hujan yang tinggi dari hulu kedua sungai ini mempengaruhi debit air pada Danau Tempe. Danau Tempe juga merupakan hulu bagi Sungai Cenrane yang mengalir ke laut. Pada saat kondisi hujan di hilir Sungai Cenrane tinggi, debit air Danau Tempe juga dapat meninggi hingga membanjiri daerah sekitar. Danau Tempe setiap tahunnya mengalami masalah pendangkalan, yang mana terjadi pendangkalan hingga 30 cm tiap tahunnya. Hal ini akan terasa ketika musim hujan. Air akan melimpah membanjiri kawasan pemukiman. Pendangkalan ini disebabkan karena sedimentasi tanah dan lumpur yang terbawa dari sungai dan anak sungai yang mengairi danau, serta bangkai hewan dan tanaman air yang tersedimentasi. Jenis tanaman air yang mendominasi Danau Tempe yaitu eceng gondok, kiambang, dan kangkung air. Penduduk asli yang menghuni sekitar Danau Tempe merupakan masyarakat beretnis Bugis, yang mana sebagian besar dalam kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, sehingga lebih banyak menjalankan aktivitas di atas permukaan danau daripada di darat. Mereka umumnya kembali ke darat pada hari Kamis hingga hari Jumat saja. Karena hal ini, penduduk sekitar Danau Tempe memiliki 2 rumah, 1 rumah di darat dan 1 rumah apung di permukaan danau. Pada saat kondisi danau surut, masyarakat setempat akan kembali berprofesi sebagai petani dan kembali tinggal lebih lama di rumahnya di darat. Danau Tempe dengan luas 3,67% dari total luas wilayah Kabupaten Wajo menjadikan danau ini sebagai tempat yang memiliki berbagai potensi, seperti potensi wisata air. Potensi wisata air yang dimiliki oleh Danau Tempe apabila dikelola dengan baik akan mampu bersaing dengan destinasi wisata lain yang sudah menjadi unggulan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan potensi pariwisata. Yang kedua adalah potensi alam. Potensi alam yang dimiliki tentunya dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pengelolaan eceng gondok menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomis. Selain itu, pemanfaatan eceng gondok tersebut dapat mengurangi pencemaran danau dengan tanaman eceng gondok yang berlebihan. Yang ketiga adalah sebagai prasarana transportasi umum masyarakat. Salah satu potensi pemanfaatan sumber daya di Komplek Danau Tempe adalah menggunakan badan perairan sebagai prasarana transportasi umum masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan sepanjang tahun, tetapi umumnya hanya akan berjalan pada saat air mulai membanjiri Komplek Danau Tempe. Ketika air membanjiri sebagian besar Komplek Danau Tempe, banyak jalan-jalan darat yang aksesnya ditutup. Perjalanan darat yang masih dapat dilalui harus ditempuh dengan cara memutar, sehingga jarak dan waktu tempuh semakin lama. Hal tersebut membuat masyarakat lebih cenderung memilih transportasi air daripada transportasi darat. Yang keempat, sebagai potensi sumber daya pertanian. Sumber daya pertanian memberikan nilai ekonomi yang paling besar dari pemanfaatan sumber daya di wilayah Danau Tempe. Kegiatan sumber daya pertanian di Danau Tempe dilakukan ketika air surut dan berganti dengan daratan yang berbentuk lereng. Pertanian merupakan sumber penghasil utama bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup ekonominya dari sumber daya Danau Tempe. Potensi yang kelima adalah sebagai kegiatan perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe masih terfokus pada penangkapan sumber daya ikan. Penangkapan sumber daya ikan telah dilakukan hampir pada seluruh kawasan perairan baik pada danau, sungai, dan rawa. Pada wilayah danau, kegiatan penangkapan ikan terdiri dari kegiatan penangkapan ikan secara umum dan penangkapan ikan pada daerah yang dikuasai oleh seorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya ada status pengelolaan Danau Tempe. Danau Tempe terletak pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Sidrap.
Koordinasi dari ketiga kabupaten yang berada di Danau Tempe dalam rangka menangani pengelolaan ekosistem danau dan ekosistem kawasan di sekitar danau masih belum berjalan secara optimal, karena masih adanya ego sektoral dan kepentingan masing-masing daerah kabupaten, sehingga menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Pada saat ini, hanya Kabupaten Wajo yang membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan Danau Tempe, yaitu Perda Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang pengelolaan Danau Tempe. Perda ini terdiri dari 18 bab dengan jumlah pasal 33 pasal. Perda ini sudah cukup luas dalam membahas pengelolaan danau tempe, mulai dari ruang lingkup, zonasi danau, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Selain peraturan daerah, ada beberapa lembaga yang membantu dalam pengelolaan danau tempe yang dapat dilihat pada draft peraturan Presiden RI tentang penyelenggaraan danau prioritas nasional. Ada beberapa penanggung jawab pada setiap 6 strategi yang dilaksanakan. Antara lain ada Bapeda, Dinas PUPR, Bapedam, Dinas LH, Dinas LHK, KLHK, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, BWS, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertanian, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Danau Tempe tidak hanya dikelola oleh peraturan daerah setempat, tetapi juga dikelola oleh lembaga yang bersifat nasional maupun regional. Beberapa headline artikel di internet menunjukkan bahwa Danau Tempe terancam, kemudian diprediksi akan hilang, Danau Tempe kritis, harus segera diselamatkan. Kenapa ya kira-kira? Maka dari itu, kita simak masalah-masalah di Danau Tempe. Permasalahan di Danau Tempe cukup kompleks nih teman-teman. Ini menjadikan Danau Tempe sebagai satu dari 15 danau prioritas nasional. Maka dari itu, mari kita simak permasalahannya. Yang pertama, kerusakan ekosistem das dan DTA yang memicu terjadinya erosi. Pada dasarnya, das atau daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan hidrologi. Das menampung air, mendistribusikan air dari hulu ke hilir yang berakhir di suatu tubuh perairan berupa danau. Di Danau Tempe terdapat 23 sungai yang mengalir menujunya, termasuk 2 diantaranya menjadi DTA atau daerah tangkapan air, yaitu Das Bila dan Walanae. Namun, di sepanjang Das dan DTA terjadi degradasi lahan berupa perambahan hutan, perladangan berpindah, illegal logging, kegiatan pertanian intensif, dan konservasi tanah yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan tingginya erosi. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 284 KPTS 2/1999, das-das tersebut dikategorikan sebagai prioritas 1 di Indonesia. Kemudian yang kedua, pendangkalan Danau Tempe utamanya sebagai akibat dari sedimentasi. Pendangkalan Danau Tempe bersumber dari proses sedimentasi dari bahan sedimen yang bersumber dari wilayah daerah aliran Sungai Bila dan Walanae akibat erosi yang cukup besar. Laju sedimentasi di Danau Tempe sebesar 1 hingga 3 cm per tahun. Ini pada tahun 2012. Akibat sedimentasi ini, danau mengalami pendangkalan dan menyebabkan terjadinya banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Jika laju sedimentasi terus-menerus meningkat, maka pada tahun 2093 Danau Tempe akan hilang pada musim kemarau. Atau mungkin lebih cepat. Yang ketiga, kerusakan sempadan danau oleh berbagai aktivitas. Sempadan pasang surut pada musim kemarau digunakan sebagai areal pertanian berupa padi, kedelai, jagung, kacang panjang, hingga lombok yang dilakukan dengan pemupukan. Juga terdapat bangunan. Nah, hal ini menyebabkan status sempadan Danau Tempe ini menjadi rusak karena pada dasarnya sempadan tidak boleh digunakan sebagai lahan untuk mendirikan bangunan serta tidak boleh dilakukan pengolahan berupa pertanian dengan pemupukan. Kemudian yang keempat adalah pencemaran air yang merubah status mutu dan status trofik air danau. Sumber utama air Danau Tempe berasal dari beberapa sungai yang merupakan tempat berbagai aktivitas masyarakat. Maka pencemaran di Danau Tempe sangat berpotensi terjadi. Pencemaran Danau Tempe antara lain berasal dari limbah domestik, pertanian, dan limbah industri rumah tangga.
Berdasarkan baku mutu air kelas 2 dengan metode Storage pada tahun 2012, status air Danau Tempe adalah tercemar berat. Selain itu, adanya beban limbah unsur hara yang memasuki ekosistem danau menyebabkan status trofik Danau Tempe menjadi hypertrofik. Ini berdasarkan parameter total fosfor yang tinggi, klorofil A yang rendah, dan kecerahan yang rendah. Yang kelima, penutupan tanaman air yang sudah melebihi batas kelayakan. Keberadaan tumbuhan air akan menciptakan produktivitas perairan yang tinggi. Namun, apabila pertumbuhannya tidak terkendali, maka akan menjadi gulma yang mengganggu fungsi serta pemanfaatan danau. Salah satunya adalah eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan yang paling dominan dan populasinya diperkirakan telah menutupi permukaan danau sekitar 30 hingga 40% di Danau Tempe. Selain itu, status penutupan eceng gondok diperparah dengan sistem penangkapan ikan secara tradisional, yaitu bungkatodo, yang menggunakan rumpun berupa eceng gondok. Yang keenam, permasalahan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, terutama terkait pemanfaatan kawasan danau. Danau Tempe mempunyai peranan ekonomis yang sangat tinggi terhadap masyarakat sekitar. Peranan tersebut antara lain sebagai sumber irigasi, pertanian, perikanan tangkap, air baku PDAM, dan pariwisata. Ketika salah satu mendominasi atau terjadinya perubahan ekosistem, maka akan terjadi konflik horizontal. Kemudian yang ketujuh, permasalahan kelembagaan baik formal, informal, dan belum adanya grand design. Kebijakan setiap daerah menekankan pada batas administrasi di mana Danau Tempe berada di 3 kabupaten dan memiliki otonomi daerah yang berbeda akan menghambat pengelolaan. Kemudian adanya pergantian sistem pemerintahan memungkinkan terjadinya kebijakan pengelolaan yang berbeda, serta koordinasi dari ketiga kabupaten dalam menangani pengelolaan ekosistem danau dan ekosistem kawasan di sekitar danau belum berjalan secara optimal. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini masih menggunakan pendekatan kebijakan top-down approach dan bersifat sektoral. Kemudian belum ada suatu lembaga khusus yang menangani terkait pengelolaan Danau Tempe, serta kurang optimalnya komitmen dari masing-masing stakeholder dalam upaya penanganan Danau Tempe. Serta yang utama adalah belum memilikinya grand design penyelamatan ekosistem Danau Tempe yang mengakibatkan arah action plan tidak jelas berujung pada penghamburan anggaran. Lantas, bagaimana ya solusinya? Yuk kita simak. Tanah koti merupakan tanah di sekitaran Danau Tempe yang ketika mengering sering dialihfungsikan untuk lahan pertanian. Penggunaan pupuk bahan kimia dan kegiatan pertanian yang kurang teratur serta banyaknya kecemburuan antar masyarakat yang memiliki surat pajak bumi dan bangunan atas tanah koti menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, ada beberapa rencana pengelolaan yang bisa dilakukan agar situasi ini bisa ditangani. Rencana pengelolaan yang telah kami diskusikan adalah pelarangan pengajuan surat hak kepemilikan tanah koti karena semua bagian danau termasuk tanah koti merupakan tanah milik negara, bukan perseorangan. Yang kedua, kecemburuan antar masyarakat yang diakibatkan oleh kepemilikan SPPT PBB harus segera dilakukan pelurusan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa surat SPPT PBB bukanlah surat tanda kepemilikan tanah melainkan hanyalah surat pembayaran biaya pajak. Dan tanah koti merupakan tanah milik negara, bukan perseorangan. Yang ketiga, penambahan aturan biaya restribusi yang termasuk pembatasan penggunaan pupuk dan menetapkan periode untuk kegiatan pertanian serta menetapkan pembatasan untuk penggunaan tanah koti. Rencana pengelolaan pencemaran di Danau Tempe. Pengelolaan pencemaran di Danau Tempe menjadi salah satu program super prioritas dari Gerakan Penyelamatan Danau atau Germadan. Pencemaran di Danau Tempe pada umumnya disebabkan oleh masuknya bahan pencemar atau limbah yang berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, ataupun limbah rumah tangga ke dalam badan perairan yang melebihi daya tampung perairan. Masuknya limbah ke dalam badan perairan tidak akan menjadi masalah jika limbah tersebut masih berada di bawah daya tampung perairan. Hal tersebut dapat terjadi jika ada suatu sistem pengelolaan atau pengendalian masuknya limbah ke dalam perairan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengelolaan yang dapat mengendalikan masuknya bahan pencemar ke Danau Tempe yang
bertujuan untuk menjadikan bahan baku mutu air danau di Danau Tempe menjadi kelas 2. Adapun sistem pengendalian yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli danau. Kelompok masyarakat ini dibentuk guna memberikan arahan serta informasi mengenai pentingnya mengelola limbah sebelum dibuang ke dalam perairan serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap danau yang dapat menimbulkan kepedulian kepada masyarakat. Selain itu, dengan adanya kelompok masyarakat peduli danau ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan danau untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dengan adanya kelompok masyarakat peduli danau ini, diharapkan limbah yang berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga yang selama ini menjadi beban limbah yang besar Danau Tempe dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya dengan daur ulang limbah serta pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan perairan sehingga dapat mengurangi bahan pencemar dalam limbah yang dapat membebani dari Danau Tempe. Yang selanjutnya yaitu dengan pembuatan instalasi pembuangan air limbah atau IPAL, di mana sebelum limbah cair yang dihasilkan oleh industri, baik dari pertanian, peternakan, ataupun industri rumah tangga, sebelum masuk ke daerah aliran sungai, maka harus melalui IPAL terlebih dahulu atau saluran pembuangan air limbah, sehingga beban limbah yang masuk ke dalam perairan dapat berkurang. Dari IPAL ini dapat masuk ke dalam kolam oksidasi, yaitu sebuah kolam yang merupakan kolam pengolahan air limbah dengan pemanfaatan sinar matahari, ganggang atau alga, bakteri, serta oksigen dalam proses pembersihan air limbah secara alamiah, sehingga bahan pencemar dalam limbah dapat berkurang serta menjadi bahan organik yang dapat berguna. Selain itu dapat juga dibentuk yaitu rumah limbah, di mana rumah limbah ini merupakan suatu rumah produksi atau pengolahan limbah yang dikelola oleh suatu stakeholder pecinta lingkungan beserta dengan warga sekitar yang tergabung ke dalam kelompok masyarakat peduli danau untuk memproduksi bahan-bahan atau alat-alat yang merupakan hasil daur ulang dari limbah yang dihasilkan di sekitar Danau Tempe, dapat berupa kerajinan tangan, aksesoris, pupuk, dan lain-lain. Rumah limbah ini dapat diartikan sebagai tempat daur ulang limbah sekaligus tempat pengolahan limbah sebelum dialirkan ke dalam perairan dalam kondisi yang aman untuk lingkungan dan limbah pencemar. Pada rumah limbah ini berfokus pada aspek wirausaha serta kemandirian warga sekitar Danau Tempe dalam aspek ekonomi untuk mengatasi beban pencemaran yang semakin tinggi akibat maraknya pertanian di sekitar Danau Tempe pada musim kemarau. Revitalisasi di Danau Tempe direncanakan akan menghadirkan sekitar 36 pulau kecil di kawasan danau tersebut. Adapun pulau tersebut merupakan hasil pengerukan dalam kerangka revitalisasi Danau Tempe yang memiliki luas sekitar 350 km persegi dan diproyeksikan sudah bisa terlihat menyeluruh pada tahun 2019. Revitalisasi yang dilakukan melalui pengerukan Danau Tempe tersebut dimaksudkan pula untuk menjaga pendangkalan agar manfaat dari danau tersebut bisa dioptimalkan. Sejauh ini, konstruksi fisik sudah mulai terbentuk, satu pulau dengan 11 pulau lainnya secara simultan tengah dalam proses konstruksi dan akan terus berlanjut hingga mencapai 36 pulau.
Bagaimana teman-teman pemaparan materi tentang pengelolaan Danau Tempe ini? Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang Danau Tempe ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.